Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IT 401, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini, di beberapa menit ke depan, saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Lia Dewinta, SS MHUM. Oke, jadi di tugas kali ini diminta untuk membuat artikel opini terkait isu terkini sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Nah, di artikel tersebut juga diminta untuk dicantumkan sumber tautan atau sumber dari materi yang didapat untuk mengisi artikel opini ini, untuk mendukung pendapat di artikel opini ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi isu tersebut. Nah, untuk artikelnya sendiri, minimal 500 kata tentang isu tersebut, dan sertakan juga pengalaman pribadi. Nah, nanti saya akan menceritakan juga pengalaman pribadi terkait isu tersebut. Selanjutnya, sertakan juga seperti yang dibilang sebelumnya, yaitu 3 referensi ya, yang mendukung yang nantinya mendukung artikel opini ini. Nah, terakhir melakukan presentasi terhadap artikel opini yang sudah dibuat. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu untuk artikel opini yang sudah dibuat. Seperti yang kita ketahui, artikel opini itu sendiri terdiri dari yang pertama itu kita menentukan ide terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu kita menentukan judul apa kira-kira yang cocok untuk artikel opini kita itu sendiri. Nah, yang ketiga, itu pasti terdapat paragraf pembuka. Selanjutnya, terdapat paragraf isi, dan terakhir nanti ada paragraf penutup. Oke, pertama kita bahas dulu di sini untuk menentukan ide. Jadi ide dari artikel opini ini adalah ide utama yang akan diangkat, yaitu ide utama yang akan diangkat dari artikel opini ini adalah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Indonesia yang ada di Surabaya. Serangan ini menyoroti kerentanan infrastruktur digital Indonesia. Oke. Dan pentingnya untuk memperkuat sistem keamanan cyber untuk melindungi data-data penting negara dan data warga negara. Nah, judul dari artikel opini ini adalah dari ide tadi, lalu kita angkat sebuah judul untuk artikel opini ini. Nah, untuk judulnya adalah menghadapi ancaman ransomware dan perkuat pertahanan keamanan cyber Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke paragraf pembuka. Kabar buruk menimpa dunia digital di Indonesia saat ini. Berhasilnya serangan cyber yang mentargetkan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Jenis serangan yang dilakukan hacker tersebut merupakan disebut dengan ransomware. Di mana ransomware ini merupakan salah satu jenis serangan cyber yang sangat membahayakan terhadap data ataupun privasi dari pemilik data tersebut. Nah, pasalnya, data penduduk di laman pemerintahan dan kementerian yang diretas dapat merugikan pemilik hingga negara. Jadi yang dirugikan itu bukan hanya pemilik, tetapi juga negara.
Landasan pendapat ini dikutip dari halaman website resmi dari detik.com. Oke, lanjut. Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Indonesia yang terjadi ini menunjukkan betapa rentannya infrastruktur digital kita. Nah, serangan ransomware ke PDNS ini diketahui mulai terjadi pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Nah, pada waktu tersebut ditemukan adanya upaya untuk menonaktifkan salah satu fitur yang disebut dengan Windows Defender, yang akhirnya memungkinkan terjadinya serangan ke PDNS bisa beroperasi atau bisa berjalan. Nah, jadi awal serangan ini diketahui itu setelah tim dari pemerintahan seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Cybercrime Polri, dan termasuk Telkom Sigma melakukan investigasi karena terdapat gangguan pada layanan imigrasi bandara. Nah, ini terjadi pada tanggal 20 Juni 2024. Landasan pendapat ini dikutip dari halaman website resmi kompas.com. Oke, di mana diakses pada tanggal 4 Agustus 2024. Kejadian ini menjadi peringatan sekaligus alarm yang menegaskan bahwa kita tidak lagi bisa menganggap remeh atau menganggap sepele serangan cyber itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke paragraf isi. Serangan ransomware ini bukanlah insiden yang bisa dianggap sepele. Jadi ransomware itu dia bekerja dengan cara mengenkripsi data atau mengunci data sehingga pemilik data tidak dapat mengakses kecuali penyerang atau hacker memberikan kode dekripsi. Biasanya ketika hacker memberikan kode dekripsi itu, dia meminta korban untuk membayar uang tebusan. Nah, uang tebusan itu sendiri jumlahnya tidak sedikit, di mana bisa memiliki angka yang cukup besar ketika si hacker ini meminta tebusan kepada korban. Apalagi data yang berhasil diambil itu adalah data yang sangat penting dan itu berhubungan dengan privasi, apalagi berhubungan dengan negara. Oke. Jadi ketika data-data penting pemerintah berhasil diretas, itu dampaknya sangat luas. Mulai dari kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan data. Walaupun sebenarnya keamanan data itu merupakan tanggung jawab bersama, namun untuk PDNS ini memang saat ini dikelola oleh instansi pemerintahan. Oke. Dampak dari serangan ini, banyak sistem dari instansi pemerintahan yang lumpuh dan terganggunya operasional pastinya. Nah, lembaga yang paling disorot, yang paling terdampak layanannya adalah diantaranya itu ada keimigrasian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia atau Kemenko Polhukam. Selain itu, terganggunya sistem imigrasi itu membuat bandara lumpuh. Contoh lainnya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang mengalami gangguan 47 layanan. Oke. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi menyebut ada 239 atau 84
instansi pengguna yang terdampak layanannya. Di antaranya adalah kementerian atau lembaga sebanyak 30 atau 10,64%. Provinsi sebanyak 15 atau 5,32%. Kabupaten sebanyak 148 atau 52,48%. Selanjutnya, kota sebanyak 48 atau 16,31%. Data ini dikutip dari halaman website resmi nasional.tempo.co. Oke, selanjutnya kasus serangan ransomware yang menimpa PDNS ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintahan Indonesia untuk lebih serius dalam menangani masalah keamanan cyber. Di era digital saat ini, serangan cyber itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan dampaknya bisa sangat merugikan. Tidak hanya data yang hilang, tetapi juga potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam keamanan nasional. Nah, penipuan-penipuan secara online itu ini bisa disebabkan dari ketika si penyerang itu sudah memiliki semua data privasi dari si korban. Jadi untuk melakukan penipuan secara online itu sangat mudah dilakukan oleh si penipu. Nah, itulah bahayanya ketika data privasi kita itu tersebar di internet. Oke, jadi mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi impact-nya itu tidak hanya data yang hilang, tetapi juga potensi penyalahan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam keamanan nasional. Oke, jadi kita dapat belajar dari negara lain, juga pernah mengalami serangan serupa, bahkan negara maju dengan infrastruktur cyber yang kuat. Contohnya yaitu Inggris. Jadi negara Inggris sebelumnya juga pernah mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan layanan kesehatan mereka. Jadi si hacker ini menargetkan pelayanan publik di bagian kesehatan. Jadi untuk ada rumah sakit beberapa rumah sakit di Inggris itu lumpuh, tidak bisa beroperasional karena komputernya diserang oleh si hacker. Nah, jadi itu sangat berbahaya ya, dan mengancam juga terhadap nyawa manusia. Karena ketika sistem itu terganggu, jadi si dokter itu tidak bisa melakukan analisa berdasarkan data yang sudah ada pada sistem. Nah, pendapat ini dikutip dari halaman resmi kumparan.com. Ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap serangan cyber. Jadi, oleh karena itu, kita perlu memperkuat pertahanan cyber kita. Oke, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencegah serangan ransomware di masa depan. Ini berdasarkan pendapat pribadi. Jadi ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencegah dan memitigasi serangan ransomware di masa yang akan datang. Yang pertama itu penting bagi pemerintah dan semua lembaga terkait untuk secara rutin melakukan pencadangan atau melakukan backup terhadap data mereka secara periodik. Bisa dilakukan sekali sebulan atau mungkin secara quarterly atau sekali minimal itu 1 kali setahun. Jadi kita memiliki backup data. Semisal data itu hilang, jadi kita bisa melakukan restore terhadap data yang sudah di backup tersebut. Namun, data yang dicadangkan ini itu harus disimpan di lokasi yang berbeda dan terenkripsi untuk menghindari akses yang tidak sah. Oke, yang kedua, itu kita bisa menerapkan yang namanya konsep
redundansi dalam sistem IT. Nah, kita untuk memastikan bahwa jika satu bagian dari sistem itu gagal, rusak, nah ada cadangan yang bisa segera berfungsi, seperti menerapkan konsep data center atau DC dan Disaster Recovery Center atau DRC. Jadi bisa menerapkan konsep DC DRC. Nah, perlu dipertimbangkan Disaster Recovery Center tersebut yang sebagai backupnya ini itu harus memiliki infrastruktur yang setara atau lebih dari sistem utama untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu meningkatkan pelatihan keamanan cyber bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pejabat pemerintahan, pejabat pemerintah hingga karyawan swasta, untuk memastikan mereka itu memahami risiko, kepedulian terhadap keamanan cyber atau security awareness, biasa dikenal dengan security awareness, dan tahu cara mengatasinya. Nah, lancarnya serangan cyber yang sering terjadi itu tidak hanya karena alat ataupun tools yang digunakan untuk mengamankan sistem atau jaringan itu lemah. Namun juga biasanya karena kelalaian dari manusia sebagai pengguna sistem itu sendiri. Nah, dalam dunia keamanan cyber atau cyber security, terdapat jenis serangan yang disebut dengan social engineering. Social engineering ini atau rekayasa sosial itu merupakan praktik manipulasi psikologi yang dilakukan oleh penyerang untuk memperoleh informasi sensitif atau mendapatkan akses ke sistem atau sumber daya yang seharusnya terbatas. Nah, serangan ini itu seringkali menggunakan sosial dan psikologi manusia untuk mencapai tujuan mereka. Jadi sebenarnya target dari serangan ini adalah orang yang awam, orang yang tidak peduli terhadap keamanan cyber. Nah, itu sangat mudah dipengaruhi oleh si hacker untuk mendapatkan data-data pribadi ataupun privasi. Oke, jadi berdasarkan pengalaman pribadi, di mana kebetulan saat ini saya juga bekerja di bidang keamanan jaringan atau network security, pastinya harus memastikan dan melakukan mitigasi terhadap ancaman cyber yang terjadi pada jaringan yang sedang dikelola atau yang sedang di-manage. Nah, untuk menjaga keamanan jaringan tersebut, itu perlu dilakukannya tindakan untuk mencegah dan memitigasi supaya tidak masuknya serangan dari luar ke sistem atau jaringan internal. Nah, seperti pemasangan langkah mitigasi yang bisa dilakukan itu, contohnya seperti pemasangan perangkat keamanan jaringan, contohnya itu firewall. Nah, terus sertakan pasti harus menyertakan dengan mengaktifkan fitur lisensi keamanan yang berasal dari platform resmi pastinya. Contohnya itu UTM dari Fortinet. Dan banyak lagi lisensi yang harus diaktifkan, dan pastinya itu lisensi itu berasal dari platform yang resmi. Jadi jangan pakai yang bajakan. Nah, sehingga selalu mendapat informasi dan fitur keamanan terbaru dari database server platform yang digunakan. Selain itu, aplikasi yang digunakan untuk bekerja tidak menggunakan aplikasi bajakan yang rentan terjadinya serangan cyber melalui infeksi virus ataupun malware. Oke, terakhir ini kita masuk ke paragraf penutup. Serangan malware, serangan ransomware tadi terhadap pusat data nasional sementara atau PDNS harus menjadi peringatan keras bagi kita semua. Jadi tidak hanya untuk satu pihak, tapi buat kita semua. Nah, keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak, baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, maupun dari masyarakat. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan harus meningkatkan kesadaran
atau kesadaran terhadap ancaman cyber atau security awareness tadi. Nah, kita bisa memperkuat pertahanan digital. Jadi kita bisa memperkuat pertahanan digital Indonesia. Nah, mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tangguh demi melindungi data dan integritas negara kita dari ancaman di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya security itu menjaga keamanan itu bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi tanggung jawab bagi kita semua, terutama untuk warga negara Indonesia. Dan tentunya pasti yang melakukan manage, yang mengelola sistem itu sendiri, itu pasti dibebankan dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi saya harap ke depannya keamanan cyber Indonesia bisa lebih diperkuat dan tidak rentan terhadap serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas mata kuliah bahasa Indonesia ini. Jika ada yang kurang, jika ada yang salah, mohon maaf. Dan kita bisa diskusi di kolom komentar. Mungkin hanya itu dari saya. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.